Bapak, Ibu, dan Saudara, Salam. Segenap Majelis Jemaat GKJW mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Salam Patunggilan. Ibadah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi, STH. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Kita mohon bangkit berdiri, kita pujikan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat 27 yang demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan hati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Mari kita sambut sabda ini saudara-saudara dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 343 pada bait yang pertama dan ketiga. Dunia dalam rawa payah berjuang terus.
kerjaan Raja Imam. Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita, satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pagi ini saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Atas hari yang baru Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami bersyukur kepadamu. Sungguh ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru tiap hari, melingkupi kehidupan kami dan senantiasa menyertai kami. Tetapi ya Tuhan, seringkali kami tidak menghargai akan kasih-Mu. Seringkali hidup kami terbawa dalam emosi kami. Kami seringkali berlaku tidak adil, kami seringkali menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan, terbawa pada keinginan kami sendiri. Sehingga kami tanpa sadar Tuhan telah tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Namun ya Tuhan, hari ini di pagi ini kami menyesali semua kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja di hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa. Bersihkanlah hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa bersedia untuk memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan pasal 2 ayat 2 menjelaskan kasih Allah yang luar biasa itu. Kepada Bapak Ibu yang dengan jujur mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dan pasal 2 ayat 2. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasal 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu saudara-saudara, kami sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan lewat Kitung Jemaat nomor 34 pada bait yang pertama dan kedua. Salib Yesus
Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita sekalian pagi hari ini untuk membuka hati kita, mendengarkan sabda firman Tuhan. Bila mana pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-10, kita baca di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, terlebih dahulu mari kita berdoa mengambil saat teduh. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat, di pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur Engkau Allah sudah menyatakan kasih-Mu yang telah mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah kami, anak-anak-Mu adalah murid-murid yang baru, yang siap diisi oleh firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan berfirman, menguatkan dalam kehidupan kami, memberi pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga biarlah firman-Mu boleh menjadikan terang, boleh menjadikan pegangan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati hati kami, memberkati ruangan ini, terlebih memberkati Bapak Pendeta Walter yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, warga jemaat, Bapak Ibu, para pemuda, anak-anak, semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Semoga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini merupakan kelanjutan dari bacaan kita yang kemarin minggu yang lalu, yaitu perihal pengutusan para murid-murid untuk memberitakan Injil di dunia ini. Hanya dalam bagian Alkitab yang kita baca ini berisi nasihat, perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-24 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-33. Saudara-saudara, itu berisi tentang nasihat Tuhan yang menggambarkan bahwa ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para murid-murid itu dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ada banyak tantangan di situ. Bahkan Betsebul juga disebutkan di situ. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, kalau kita ringkas bacaan tadi itu memberikan ungkapan jangan takut. Jangan takut menjalani hidup sebagai pengikut Yesus, meskipun kita ini banyak mengalami banyak hal. Tidak hanya penderitaan, kadangkala penghinaan dan lain sebagainya. Jangan takut. Jangan takut juga kita untuk bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara jangan takut? Seperti pada ayat yang kita baca, saudara-saudara, pada ayat 28 itu dikatakan, dan janganlah kamu takut. Kenapa jangan takut? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa meskipun kita menderita, meskipun dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang, kita menghadapi penderitaan,
pengucilan misalnya seperti itu dan lain sebagainya, dan mungkin saudara-saudara punya pengalaman pribadi sebagai orang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang non-Kristen. Tuhan Yesus mau mengatakan meskipun begitu itu semua tidak melebihi dari apa yang Yesus alami. Ayat 24, ayat 25 itu mengatakan begitu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kita murid-murid Tuhan, penderitaan kita, kesulitan kita tidak akan melebihi penderitaan, kesulitan Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa tidak takut? Karena tidak melebihi apa yang Tuhan Yesus alami. Yang kedua, saudara-saudara, ada sebuah jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan bahwa jika kita tetap setia kepada Tuhan, meskipun hidup kita ini penuh perjuangan, kita mengalami banyak tantangan, diejek, dihina dan seterusnya, jalan aja ikut Tuhan karena keselamatan kita itu jelas. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jelas. Jelas dalam pengertian dijamin oleh Tuhan. Ayat 28 sampai 31 menjelaskan itu. Tuhan itu maha kuasa. Bahkan dikatakan dalam ayat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di sini saya bacakan saja. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu hebatnya Tuhan itu di situ. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga di hadapan Bapa di surga. Artinya apa? Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun perjalanan kita yang diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk menebarkan kebaikan, kebenaran, kasih dan seterusnya, itu kita menghadapi banyak tantangan, kadang ya dikucilkan. Nun sewu mungkin juga ada yang sulit untuk naik pangkat atau naik kedudukan. Jangan takut. Karena keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itu yang dikatakan Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita tetap setia mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, kita pun akan diakui sebagai penghuni kerajaan sorga. Itu yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 31 yang kita baca tadi, itu dengan jelas mengatakan, sebab janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga. Teks ini mau mengatakan kita ini sangat berharga. Saking berharganya kita, Yesus rela datang ke dunia untuk mati di salib menebus kita. Padahal kita nggak ada apa-apanya, tapi karena Tuhan menempatkan kita sebagai ciptaan yang berharga. Karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Ada harganya kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu takut menjalani hidup keseharian kita menjadi penerus karya Kristus. Bersaksi di tengah dunia ini, menebar kebaikan, kebenaran, keadilan. Meskipun banyak tantangan, meskipun kita diejek, jangan takut karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan takut karena keselamatan kita jelas disediakan Tuhan. Jangan takut karena kuasa Tuhan yang dapat menghitung rambut kita itu akan selalu menyertai dan menolong kita semua. Jangan takut karena apapun yang akan kita hadapi tidak akan melebihi yang Yesus alami. Itu intinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mari kita tetap setia, jalani hidup kepada Tuhan karena keselamatannya jelas, karena kita berharga di hadapan Tuhan, karena penderitaan kita tidak akan melebihi
penderitaan Kristus. Bagian yang kedua, nah ini yang agak sulit saudara-saudara. Mulai dari perikop kita ini dimulai dengan satu kalimat. Jangan kamu menyangka, ayat 34. Bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Saudara-saudara, ini mengagetkan perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan yang digambarkan seorang yang lembut, penuh kasih, sekarang dalam teks bagian ini dalam tanda petik begitu menakutkan. Bahkan dengan tegas Tuhan mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Waduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga mengasihi Tuhan, memang kelihatan Mesias yang kita baca ini pada ayat 34 seterusnya kelihatan agak piye begitu. Tapi baiklah, mari kita coba untuk memahami apa toh dan kenapa toh Tuhan Yesus berkata sekeras dan sekasar ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kamu menyangka aku membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata begitu, saudara-saudara, ini disampaikan untuk murid-murid. Ya, tentu juga ini untuk kita yang membaca kitab ini. Kenapa? Nah, murid-murid Tuhan ini, saudara-saudara, dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus, ini Mesias, orang yang maha kuasa, angen-angen murid-murid itu sesok sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus menggunakan kuasanya lalu jadi raja. Dan mereka akan menjadi orang-orang penting. Itu yang ada di pikiran. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil, kita pernah mungkin Bapak Ibu membaca perdebatan antara anak-anak Sedebeus itu, Yohanes Yakobus, satu minta duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi pikiran mereka itu seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyangka aku datang untuk membawa damai. Di samping itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pernah pun pengalaman terjadi di kalangan orang Yahudi. Dulu saudara-saudara, menjelang kejatuhan Yerusalem, tentara Babel itu sudah mulai mengepung kota Yerusalem. Ada sekelompok nabi, saudara-saudara, yang berkata, tenang, tidak usah takut, kita damai, nanti ada Mesias akan datang mengalahkan semua itu. Jadi biasa-biasa, hidup aja seperti biasa, berpesta dan lain sebagainya. Kelompok nabi itu dikatakan Yeremia sebagai nabi-nabi palsu. Sebab nyatanya mereka kalah dan dibuang ke Babel. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan begini. Kalau Yesus mau mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai tapi pedang. Yesus itu mau mengatakan begini. Jangan berpikir bahwa Mesias itu seperti yang dipikirkan oleh para murid. Jangan jangan memikirkan Mesias seperti yang di benak, di pikiran para murid. Mesias itu kudu ngene. Yesus mengatakan enggak. Karena harapan orang Israel, Mesias datang itu akan membawa kejayaan, kebesaran, kemenangan, kebebasan, dan mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa. Yesus mengatakan, jangan berpikir seperti itu. Itu yang Yesus mau sampaikan. Bahwa ia bukanlah Mesias yang mereka, murid-murid, orang Yahudi
pikirkan. Ia bukan Mesias seperti yang mereka pikirkan. Maka kesimpulannya piye Bapak Ibu Saudara-saudara? Teks ini mau mengatakan Yesus itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Contoh paling gampang. Kalau kita punya orang sakit berat, pikirannya Tuhan harus datang sembuhkan. Ketika enggak sembuh, dia mengatakan Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya kalau dia sembuhkan sakit saya. Kan? Itu berarti Tuhan harus seperti yang kita pikirkan. Kita punya usaha, lalu gagal, berat. Kita mengatakan, oh Tuhan tidak memberkati. Tuhan tidak menolong sehingga usaha saya sekarang hancur. Mestinya Tuhan berkati sehingga usaha saya itu sukses. Nah, itu benar. Itu menurut pikiran kita. Lebih gampang lagi jika saya bertanya begini pada Bapak Ibu Saudara-saudara. Mana yang benar? Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan, atau Tuhan yang merencanakan, manusia yang menentukan? Menurut Bapak Ibu yang benar mana? Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Atau Tuhan yang merencanakan, manusia yang menentukan. Saya kira Bapak Ibu Saudara akan sepakat nggih? Yang benar itu manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi coba kita pikir dalam hidup kita ini. Siapa yang menentukan? Tuhan atau kita? Seringkali kita ingin Tuhan bertindak, berbuat seperti yang kita pikirkan, kita inginkan. Kalau saya punya usaha, ini mestinya diberkati Tuhan supaya berhasil. Ketika tidak berhasil, kita kuciwo terhadap Tuhan. Ini kan kalau begitu artinya Tuhan itu harus melakukan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Artinya apa? Jangan kita berpikir Tuhan itu seperti yang kita pikirkan. Yesus mau mengatakan dirinya bukan Mesias seperti yang dipikirkan oleh murid-murid. Dia bukan Mesias yang dipikirkan, diharapkan oleh orang Yahudi yang akan membawa kejayaan, kemenangan besar. Dalam dunia ini kerajaan Israel megah berdiri. Yesus mengatakan, boten, tidak seperti itu. Maka Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Maka itu adalah peringatan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Baiklah, kita tidak memaksakan Tuhan seperti yang kita pikirkan. Yang penting bagi kita adalah hanya mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti saja. Tuhan Yesus mengatakan mengikut aku dan memikul salibnya. Ikut Tuhan dan pikul salib. Dan kalau pikul salib tidak perlu kita membawa salib gede lalu kita pikul. Tidak. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, itu adalah salib yang harus kita pikul. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Mari kita berjalan bersama Tuhan sambil kita bersaksi, menebarkan kebaikan, menebarkan kebenaran, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena keselamatan kita jelas. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan selalu menolong menyertai kita dalam setiap perjuangan kita. Maka kita meskipun mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, kita tidak akan kalah. Justru kita akan menang. Karena kuasa Tuhan yang dapat menghitung rambut itu tadi, yang dapat membunuh tubuh dan roh itu tadi, akan menolong dan menyertai kita. Semoga firman Tuhan ini, saudara-saudara, menguatkan kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami, seringkali Tuhan kami takut menampakkan identitas kami sebagai orang Kristen. Kan ada banyak tantangan, seringkali juga penghinaan, sering juga disingkirkan. Tapi hari ini kami percayakan firman-Mu Tuhan, bahwa semua itu tidak melebihi penderitaan, bahwa Engkau menjamin keselamatan kami, bahwa Engkau menempatkan kami umat-Mu berharga ya Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami dalam menjalani hidup ini, agar kami mengerti kehendak Kristus, dan biarlah kami merencanakan, tapi Engkau Tuhan yang menentukan semuanya, bukan sebaliknya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Kidung Jemaat 408. Bait yang pertama dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas
datang air yang sedap. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di bumi ini dan gereja di segala abad. Mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di surga, karena kasih setiamu Tuhan yang tiada henti-hentinya kami nikmati setiap hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, mulialah Engkau di atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan umatmu, jemaatmu, di GKCW, Babatan, dan Cacem Menganti. Tuhan berkatilah kehidupan umatmu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berilah kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi umatmu. Jauhkan dan hindarilah umatmu dari ancaman virus corona Tuhan. Kami serahkan setiap usaha dan pekerjaan umatmu Tuhan. Kami mohon Kau berkati, biarlah semua boleh berhasil dan melalui semua itu umatmu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau berkenan mengasihi dan menyembuhkan mereka semua, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing. Obat-obat yang diminum Tuhan berkati, agar semua itu dapat mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang melawan virus corona di ruang isolasi. Kami mohon Tuhan Engkau kiranya mengasihi mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa biarlah terulur menjama, dengan kuasa-Mu singkirkanlah segala virus yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami yang sedang berjuang di ruang isolasi. Berkati para tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang berada di lingkungan yang penuh kuman-kuman dan juga virus. Kami mohon Tuhan Kau lindungi dengan kuasa-Mu, dan Bapa di surga kami mohon biarlah Engkau sendiri menguatkan iman percaya mereka, memampukan mereka para tenaga kesehatan untuk menjadi berkat. Kami serahkan kepadamu, kuasa-Mu kiranya membentengi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan anak-anak jemaat-Mu dalam masa pandemi virus corona ini ya Tuhan. Dalam pendidikan Tuhan tolong, biarlah mereka dapat mengikuti berbagai kebijakan dengan baik dan menyelesaikan studinya dengan baik pula. Hikmat kebijaksanaan yang dari-Mu biarlah menyertai. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati setiap pelayan-Mu, biarlah Engkau tolong untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Program-program jemaat-Mu kami serahkan kepadamu Tuhan. Besok kami serahkan persidangan Majelis Daerah Surabaya Timur II. Kami mohon Tuhan membersamai
biarlah semua berjalan dengan baik meskipun persidangan berlangsung tidak seperti biasanya. Demikian kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya berkenan menyingkirkan virus corona yang masih ada di negara kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, biarlah semua dapat diatasi. Biarlah segera ditemukan vaksin, obat yang mujarab untuk menghadapi virus corona Tuhan. Pemerintah kami biarlah Engkau beri hikmat kebijaksanaan agar dapat menyikapi situasi sulit ini dengan baik. Dan tolonglah pemerintah kami Bapa untuk dapat kembali membangun perekonomian bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Kuasa-Mu Bapa kiranya menyertai bangsa kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Setiap pergumulan hidup kami, umat-Mu, ya Bapa di surga, Engkau kiranya menolong untuk dapat menemukan jalan keluar di tengah situasi yang sulit ini. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Dengarkan seru doa kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, juga anak-anakku, marilah kita mengaturkan persembahan yang sudah kita siapkan. Namun sebelumnya, kita mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita aturkan persembahan dengan penuh sukacita dan penuh syukur dengan memuji Kidung Jemaat 302, bait pertama sampai dengan ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku.
mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seminggu sudah kami boleh bekerja, beraktivitas, sehingga pada pagi yang indah hari pemberian-Mu ini Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk membangun ibadah. Sebagai rasa ungkapan syukur kami atas semua itu Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Kiranya apa yang kami haturkan ini berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih juga di GKJW Babatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola dan menggunakannya. Kiranya Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Hidup dan kehidupan kami boleh menjadi dupa harum di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Berapapun kekurangan kami dalam membangun ibadah, kami mohon ampun. Inilah Tuhan seru doa dan ungkapan syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 425. Ayatnya yang ketiga sebagai lagu penutup ibadah kita. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara, menyertai kehidupan saudara-saudara, menerangi jalan kehidupan saudara-saudara, dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah pada minggu pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Salam Patunggilan.